Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bergabung di pengenalan mengenai bagaimana cara jualan di Bukalapak ya. Jadi kali ini saya mau jelaskan sedikit tentang apa sih dan bagaimana sih jualan di Bukalapak ya. Bukalapak itu makhluk apa? Di sini saya sudah siapkan bahwa Bukalapak ya sebagai salah satu toko online yang cukup populer di Indonesia punya slogan atau tagline di mana jual beli online mudah dan terpercaya. Di mana di Bukalapak ya. Bagaimana caranya agar kita bisa sukses dengan bantuan Bukalapak dengan menggunakan Bukalapak ya. Kita simak materinya. Pertama-tama saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang usaha offline dan online ya. Seperti teman-teman sudah ketahui, mungkin ada yang sudah membuka usaha ya secara offline, stok barang, jualan segala macam atau produksi, bikin makanan atau misalnya buat pakaian, macam-macam ya. Di online juga ada berbagai usaha. Nah, ini gambaran apa sih perbedaan antara usaha jika offline dan online ya. Nah, pertama keunggulannya online di sini lebih banyak dibandingkan offline ya. Pertama dari segi modal. Dari segi modal jika kita buka usaha secara offline maka kita butuh modal yang cukup besar. Pertama kita harus sewa tempat ya. Kemudian belum kalau kita membutuhkan staff atau sumber daya manusia, produk-produk, stok barang dan lain sebagainya. Nah, itu modalnya cukup besar. Sementara jika kita usaha online, maka kita bisa modalnya kecil, ya bahkan bisa tanpa modal. Artinya kita melakukan kerjasama kepada para supplier-supplier untuk menjualkan produk-produknya, ya. Jadi tanpa perlu stok barang, tanpa perlu tempat, ya kita bisa sudah mulai jualan, sudah bisa mulai usaha secara online, ya. Nah kemudian untuk offline pasarnya terbatas, artinya hanya jangkauannya paling daerah itu saja ya. Sementara kalau online kita sudah sama-sama memahami bahwa jangkauan pasar online itu sangat luas. Ya, setidaknya se-Indonesia bisa mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan ya. Nah, kemudian di sisi lain usaha offline itu bukanya hanya di waktu tertentu ya. Kita tidak bisa memaksa diri sendiri untuk membuka usaha kita dari jam 00 sampai jam 24 malam ya. Sementara kalau usaha online maka toko atau pasar lapak kita bisa kita buka 24 jam ya. Orang kalau mau order langsung aja order ya. Jadi tokonya usaha kita bisa buka 24 jam meskipun kita sambil bekerja, meskipun kita sambil kuliah, meskipun kita sambil ngurus rumah tangga ya. Dan untuk promosi kalau di offline kita cukup mahal ya, teman-teman tahu sendiri kalau mau beriklan di media, sebar brosur dan lain sebagainya maka kita butuh biaya yang cukup besar. Sementara kalau di online itu promosinya murah, bahkan bisa pakai cara-cara gratisan. Ya, ada banyak sekali. Misalnya dengan bantuan tambahan sosial media kita bisa memperkenalkan usaha kita. Dan resiko kalau usahanya offline ya, itu resikonya juga cukup besar. Sementara kalau usahanya online maka stoknya tidak beresiko ya. Karena ada stok kalau usahanya offline, sementara online kita tidak harus memiliki stok. Dan untuk offline itu menguras waktu dan tenaga ya. Jadi waktu kita, tenaga kita cukup habis ya untuk mengerjakan usaha, sementara di online ini praktis. Ya, teman-teman tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang ribet-ribet ya. Cukup dengan menggunakan gadget atau komputer, kemudian bisa promosi, kemudian bisa jualan ya. Tidak perlu menguras waktu dan tenaga. Jadi praktis sekali untuk online ini. Dan
Di offline kadang kita terjebak pada satu toko, ya. Kita terjebak hanya pada satu toko, ya udah, apa, itu saja tokonya. Dan di online kita bisa cari harga pembanding, ya. Kalau di offline kadang-kadang kita langganan tokonya itu aja, ya. Kita males kalau misalnya harus nyari toko-toko yang lain, ya. Sementara di online kita bisa cari toko yang mungkin lebih murah atau lebih bagus pelayanannya, ya. Nah, kemudian cakupannya juga kalau untuk offline hanya yang tersedia di toko, ya. Jadi hanya yang di toko itu yang dijual. Sementara kalau di online itu ada banyak sekali pilihannya, ya. Jadi itu kurang lebih gambaran antara usaha offline dengan usaha online, ya. Nah, di satu sisi memang online ini banyak penipuan, ya. Tapi tenang saja, penipuan ini juga bisa kita tanggulangi khususnya kalau ada pihak perantara, ya. Pihak perantara yang menengahi. Contohnya Bukalapak, ya. Jadi pihak Bukalapak yang akan menengahi antara si penjual dan si pembeli, ya. Jadi meminimalisir terjadinya penipuan. Dan untuk online memang kita tidak bisa menyasar calon pembeli yang gaptek atau tidak menggunakan internet, ya. Nah, tapi jangan berkecil hati. Pembeli-pembeli yang gaptek dan tidak menggunakan internet ini, ya, terutama yang ada di sekitar lingkungan kita, tetangga, teman-teman, kita bisa manfaatkan agar mereka beli ke kita, ya, beli ke kita. Nanti akan ada juga penjelasan atau bahasan mengenai bagaimana caranya kita berjualan semua barang yang ada di Bukalapak dengan cara menjadi agen Bukalapak, ya. Jadi bagaimana kelanjutannya kita akan simak terus, ya. Oke. Nah, ini gambaran kalau misalnya usaha kita offline, ya. Kita mau membuka usaha contohnya franchise Nyoklat Super, ya. Bacanya aja udah susah, Nyoklat. Nah, ini usaha misalnya usaha coklat, ya, minuman. Kemudian bayangkan teman-teman untuk bisa jualan produk-produknya Nyoklat ini, ya. Itu teman-teman butuh paling tidak 9 jutaan, ya. Baru bisa mulai jualan. Jadi harus punya modal yang cukup besar, ya. Dan ada lagi yang cukup terkenal juga, ya. Kebab, ya. Kebab yang cukup fenomenal di Indonesia. Supaya Anda bisa mulai berjualan, Anda membutuhkan setidaknya investasi 70 juta rupiah untuk bisa jualan kebab ini, ya. Nah, ini gambaran kalau usahanya offline. Nah, pertanyaannya kenapa, ya, Anda jualan atau kenapa Anda bisnisnya nggak laku? Coba Anda pikirkan 5-10 detik. Kenapa Anda jualan atau bisnis nggak laku-laku? Apa sebabnya? Oke, sudah dipikirkan apa sebabnya? Oke, saya beri tambahan waktu 5 detik untuk berpikir. Ya, kenapa Anda jualannya nggak laku? Karena nggak ada pembelinya. Ya. Jadi kalau ada pembelinya, artinya usaha Anda, bisnis Anda laku, gitu. Ya. Tapi karena nggak ada pembelinya, maka kita sebut tidak laku. Ya. Jadi kita harus mencari pembeli. Bagaimana caranya mencari pembeli? Oke, kita berikan ilustrasi. Seandainya kita buka usaha di rumah dengan usaha di pasar, ya. Kalau kita buka usaha di rumah, nah ya, di sini sebelah kiri gambar usaha di rumah. Ketika kita buka usaha di rumah, kita harus bisa mendatangkan pembeli ke rumah kita. Dan itu bukan persoalan yang mudah. Supaya orang berkunjung ke warung kita, ke lapak kita, ke dagangan kita, ya, kita butuh usaha. Nah, sementara kalau kita buka dagangan, ya, di pasar ini udah banyak yang jualan, tapi kita buka satu tempat lagi, ya. Kemudian kita mulai jualan. Maka kita tidak perlu bersusah payah untuk mendatangkan pembeli.
karena pembeli itu akan berdatangan, ya. Pembeli sudah setiap hari berdatangan dan ini akan lebih mudah. Cara jualan seperti ini akan lebih mudah dibandingkan kalau kita harus promosi supaya orang datang ke rumah kita. Ya, mereka harus nyari-nyari alamat, ya, susah. Tapi kalau kita jualan di pasar ini akan lebih mudah. Nah, inilah Bukalapak, toko online atau marketplace, ya. Jadi Bukalapak merupakan salah satu situs e-commerce, ya, toko online, mungkin lebih cocoknya disebut mall online, ya, karena di Bukalapak ini ada banyak sekali penjual dan banyak sekali pembeli. Ya, jadi Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirim oleh penjual. Ya, ada jaminan. Nah, kemudian toko online yang telah dibuat juga dapat melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, oke, kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil pasar dulu, misalnya se-Indonesia. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, ya, pembelinya itu bisa datang, ya, bisa dilayani dengan media pasar Bukalapak, ya. Baik itu dalam satuan eceran, ya, bisa beli eceran ataupun beli grosir jumlah banyak. Nah, ini gambaran mengenai Bukalapak, ya. Jadi dari data yang kita terima, jumlah pengunjung setiap hari, ya, orang yang berkunjung ke pasarnya Bukalapak itu ada kurang lebih 2 juta sampai 3 juta orang per hari. Ya, bayangkan kalau kita menerima tamu, ya. Kita punya tempat besar menerima tamu 2 juta sampai 3 juta orang tiap hari. Kira-kira bagaimana, ya? Ramai sekali, ya enggak? Dan ini adalah peluang yang sangat-sangat besar. Kita nggak usah nyari 10%, 15%, nggak usah. Cukup nyari 1% aja. Atau 0,1% aja udah dapat ribuan pembeli. Ya. Dan jumlah orang yang daftar, baik itu untuk jadi pembeli ataupun penjual di Bukalapak itu ada 7.000 orang per hari. Ya. Kemudian jumlah total penggunanya saat ini sudah lebih dari 2.800.000 pengguna. Ya. Dan total penjual ada di angka lebih dari 700.000 penjual. Ya, artinya ini adalah angka yang sangat-sangat fenomenal, besar sekali. Alangkah baiknya kalau angka-angka ini, peluang ini kita manfaatkan, ya. Dengan apa? Dengan kita mulai jualan di Bukalapak. Ya. Oke. Nah, ini orang terkaya di dunia, ya. Sebagian besar adalah menggunakan media online, ya. Contohnya si Om Mark, ya. Om Mark Zuckerberg ini memiliki kekayaan lebih dari 40 miliar dolar. Lebih dari 40 miliar dolar atau lebih dari 500-an triliun rupiah kekayaannya. Luar biasa. Dari online, ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kesiapan digitalnya juga sangat-sangat besar karena dengan populasi penduduk yang lebih dari 250 juta, ya, menggunakan media sosial Facebook di atas 79 juta orang setiap bulan, kemudian yang aktif di Instagram 19 jutaan lebih, ya, dan 41% dari pengguna internet penduduk di Indonesia itu menggunakan internet, ya, dan sudah lebih dari 80% itu menggunakan mobile phone dan smartphone. Sementara untuk penetrasinya online banking, jadi ada 36% dan ini terus bertambah. Sementara pertumbuhan transaksi yang non tunai dari 2010 sampai 2015 meningkat 23%, ya. Apa maksudnya angka-angka ini? Maksudnya adalah ini kesempatan yang sangat besar bagi Anda untuk mulai dari sekarang, ayo kita jualan online. Bagaimana caranya? Kita mulai dari yang paling mudah, ke pasar. Ya enggak? Kita jualan di pasar, banyak pembelinya. Pasarnya apa? Pasarnya Bukalapak. Ya. Nah, ini tren belanja online di Indonesia dari 2010, 2015 dan prediksi sampai 2020. Itu akan terus meningkat, ya, meningkat signifikan, sehingga alangkah baiknya kalau kita terjun dan mulai mengoptimalkan bagaimana caranya jualan di internet.
Nah, ini juga ada gambaran tentang websitenya Bukalapak ya. Jadi kalau websitenya Bukalapak itu dinilai harganya lebih dari 9 juta dolar ya. Silahkan dikalikan rupiahnya berapa. Jadi untuk membuat website yang seperti Bukalapak itu kita membutuhkan dana kurang lebih 9 juta dolar. Dan Bukalapak bisa menghasilkan iklan ya. Kalau dia mau, dia bisa menghasilkan iklan. Dari menampilkan iklan saja seharinya bisa mendapatkan lebih dari 8.000 dolar ya. Jadi Bukalapak nggak perlu eh, istilahnya uang dari pengguna, dia cukup masang iklan aja dia udah dapat 8 ribuan dolar setiap hari ya, luar biasa. Kemudian Bukalapak juga sudah menjadi e-commerce yang populer di Indonesia ya. Jadi ada beberapa marketplace yang populer di Indonesia ya, tapi salah satunya yang kami nilai baik ya, yang nasionalismenya masih kental, masih tinggi ya, punya idealisme, itu kami memilih Bukalapak ya. Nah, yang berikutnya untuk penggunaan ya, penggunaan usia. Jadi 60% pengguna Bukalapak itu adalah laki-laki, sementara 40%-nya adalah perempuan ya. Kemudian dari umur 34% ya, mayoritas pengguna Bukalapak itu ada usianya 25 sampai 34 tahun ya. Dan hanya 24% yang usianya di atas 45 tahun ya. Selain itu juga yang umurnya 18 sampai 24 itu ada di angka 28% ya. Jadi kebanyakan anak muda ya, dan orang dewasa muda ya. Nah, penyebaran transaksinya juga cukup luas. Ini yang kota-kota mayoritas atau provinsi-provinsi besar ya, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di provinsi lain atau di kota lain itu penggunanya lebih sedikit ya. Nah, kemudian Bukalapak.com tidak berperan sebagai pelapak atau penjual, melainkan sebagai perantara. Jadi sifatnya mengamankan setiap transaksi yang berlangsung di dalamnya ya, dengan menggunakan mekanisme BL Payment System ya, di mana di sistem ini Bukalapak.com hanya mengizinkan jual beli barang yang bisa dikirim melalui jasa pengiriman ya. Jadi ketika barang itu mampu atau bisa dikirim melalui ekspedisi ya, entah itu pos, tiki, JNE, dan lain-lain, barangnya sampai misalnya apakah sehari, ataukah 2 hari, apakah 5 hari ya, kemudian barangnya masih bisa dinikmati oleh si pembeli ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu pengantaran itu barangnya basi, berarti barangnya tidak bisa dikirim di Bukalapak ya. Apa visi misi Bukalapak? Yang pertama, visinya adalah menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misinya memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya. Jadi kita sebagai UKM itu diayomi ya, kita diberikan fasilitas, ayo silahkan gunakan Bukalapak karena Bukalapak memberikan fasilitas gratis ya. Selain kalau kita mau beriklan di Bukalapak juga bisa ya, berbayar. Nah, kemudian apa keuntungannya dengan kita bergabung di Bukalapak ya? Jika ada pesanan ya, kita misalnya sebagai penjual, kita akan mendapatkan SMS ya, atau selain SMS juga mendapatkan email jika ada pesanan. Jadi kita bisa fokus jualan online tanpa perlu buang-buang waktu calon pembeli yang tidak serius ya. Jadi cukup menunggu orderan ya. Ketika ada orderan, kita langsung mendapatkan SMS atau email. Nah, kemudian ada lagi feedback positif setiap kali bertransaksi. Artinya makin banyak kita mengumpulkan feedback, maka si pembeli berikutnya akan melihat dan lebih mempercayai lapak kita ya. Dan penjual akan mendapatkan feedback secara otomatis walaupun si pembelinya tidak memberikan feedback saat transaksi. Misalnya ada pembeli yang lupa memberikan feedback ya, maka sistem akan mendeteksi kalau barangnya sudah sampai ya, itu akan diberikan feedback jika pembelinya tidak memberikan. Nah, dan ada kepastian penerimaan dana ya. Si pembelinya aman, merasa aman karena dananya itu tidak langsung diterima oleh si penjual ya. Jadi harus penjualnya dulu, setelah si pembeli mentransfer uang ya, akan ditahan oleh Bukalapak dananya. Nah, kemudian si penjualnya harus mengirimkan barang terlebih dahulu. Setelah barangnya diterima, baru si penjual akan
mendapatkan dana pembayaran, ya. Nah, dan ada prioritas di mesin pencarian karena tiap halaman barang yang kita masukkan di Bukalapak itu sudah dioptimasi secara SEO agar tampil lebih unggul di mesin pencarian seperti Google dan lain-lain, ya. Dan kita sebagai penjual juga tidak perlu ribet-ribet hitung ongkos kirim, karena nanti sistem yang akan langsung menghitung berapa yang harus dibayar oleh pembeli, ya. Dan ada edukasi kewirausahaan online, jadi ada artikel-artikel, ya, dan ada bimbingan berupa video tutorial atau webinar dari Bukalapak yang ditujukan kepada para penggunanya supaya bisa memberikan atau meningkatkan jualan online-nya. Nah, ini sistem penjualan di Bukalapak, ya. Jadi setelah pembeli itu belanja di Bukalapak, ya. Setelah memilih, klik tombol beli, nanti pembeli akan mentransfer sejumlah uang, ya. Transfernya ke Bukalapak, ya. Jadi pembeli membeli barang di Bukalapak, ya. Entah itu lapaknya si A atau si B atau si C. Kemudian si pembelinya transfer, ya, dananya udah di Bukalapak. Nah, nanti si penjual akan mendapatkan notifikasi baik itu SMS atau email, ya. Nah, kemudian setelah penjualnya mendapatkan notifikasi, penjualnya akan memproses pesanan dan mengirimkan pesanannya, ya, melalui ekspedisi yang penjualnya telah pilih, ya. Jadi si penjual bisa menentukan bersedia mengirim barang ini lewat mana saja, ya. Nah, kemudian setelah barangnya terkirim dan sampai ke si pembeli, maka si pembeli akan memberikan memberikan konfirmasi bahwa dia sudah menerima barang, ya, dan sekaligus memberikan feedback kepada si penjual, ya. Nah, itu sistemnya. Nah, setelah barangnya sudah dikonfirmasi terima, nanti si penjualnya baru bisa mengambil atau menarik dana, ya, dari Bukalapak yang menjadi haknya tanpa dipotong, ya. Jadi yang ditransfer utuh, ya. Seperti itu, tanpa ada potongan dari Bukalapak, tanpa ada biaya, ya. Jadi sangat-sangat menarik, ya, bagi kita sebagai penjualan online. Nah, ini tampilan kalau misalnya Bukalapak baik itu di mobile, desktop ataupun App Store, ya, Play Store. Jadi ada sedikit perbedaan tampilan, tapi yang akan kita nanti bahas, ya, akan kita praktekkan di video-video berikutnya adalah bagaimana caranya kita jualan di Bukalapak dengan seluruh fitur yang ada menggunakan laptop atau komputer atau desktop, ya. Nah, jika teman-teman berkesempatan buat hadir ke Jakarta, nah ini adalah gambaran kalau misalnya kita belajarnya secara offline, tatap muka, langsung praktek, ya. Jadi menyenangkan sekali rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman dan kita praktek jualan. Buka laptopnya, kemudian kita akan dibimbing klik per klik, ya. Nah, ini keseruan ketika belajar cara tatap muka, ya. Ini dilakukan di kantor kita di Rawamangun, ya. Nah, ini kunjungan ketika ada acara di kantornya Bukalapak, ya. Nah, ini kantornya Bukalapak. Nah, jadi ada acara-acara juga, ya, yang kadang diselenggarakan oleh Bukalapak di kantornya, dan ini khusus, ya. Bagaimana cara sukses supaya kita bisa optimal di Bukalapak? Saya hanya menyarankan Anda untuk miliki pembimbing. Jadi jika Anda tidak memiliki pembimbing, maka akan lebih sulit, lebih lama bagi Anda untuk berhasil, ya. Cepat mendapatkan hasil jualan online khususnya dari Bukalapak, ya. Saya mengatakan di sini bisnis online itu memang tidak masuk akal, ya, tapi masuk rekening. Jadi itu yang paling penting. Tidak masuk akal nggak apa-apa, yang penting masuk rekening, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang mau jadi pedagang besar? Anda mau? Oke. Siapkah Anda untuk menjadi pedagang besar? Bagus. Jika Anda sudah siap, ya, kini saatnya Anda bisa memiliki bisnis dan menghasilkan uang setiap hari. Dari mana? Dari bisnis dengan toko online,
dengan modal internet dan ujung jari. Kita akan belajar langsung dari praktisi ya, yang telah terbukti berhasil jualan di Bukalapak dengan modal internet. Anda tidak harus memiliki produk ya untuk bisa jualan di Bukalapak, karena nanti Anda akan diajarkan bagaimana caranya mendapatkan supplier ya. Kalaupun tidak mau mendapatkan supplier, Anda bisa menjualkan barang milik teman-teman ya, atau kita juga punya cukup banyak barang yang bisa Anda jual. Nah, ini contoh-contoh bukti keberhasilan ya, bahwa jualan di Bukalapak itu sangat menarik dan sangat menyenangkan. Apalagi kalau sudah mendapatkan nih yang merah-merah ya, gambar Soekarno-Hatta. Ya, luar biasa. Ini hasil jualan di Bukalapak. Nah, apa yang akan nanti Anda pelajari? Jadi Anda akan belajar banyak sekali hal, mulai dari pertama mindset bisnis online di era digital dan smartphone. Kemudian Anda juga akan belajar mengenai marketplace. Jadi tidak hanya Bukalapak tapi juga dikenalkan ke marketplace yang lain, ya. Nah, tapi kita akan lebih banyak mendalami mengenai Bukalapak, ya. Dan Anda juga akan belajar bagaimana caranya mencari dan mendapatkan supplier yang TOP atau yang sangat recommended, ya. Anda juga akan belajar bagaimana cara membuat akun pertama mulai dari nol. Walaupun Anda belum pernah punya lapak, walaupun Anda belum pernah jualan di marketplace. Ya, Anda juga akan men-setting toko online, ya. Bagaimana cara mengisi produk-produk ya, sampai ratusan bahkan sampai ribuan. Kemudian Anda juga akan belajar bagaimana cara cepat mengisi banyak produk sekaligus atau upload massal, ya. Dan bagaimana caranya mempromosikan lapak atau toko online kita supaya makin banyak orang yang berkunjung dan beli tanpa perlu berkunjung ke Bukalapak, tapi langsung masuk ke lapak kita, ya. Dan bagaimana kalau ada orderan, kita harus proses. Yang Anda juga akan diajarkan bagaimana caranya memproses pesanan. Dan yang terakhir adalah mekanisme dropship, baik kita sebagai pembeli maupun sebagai penjual atau supplier, ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang akan Anda pelajari di Bukalapak. Anda akan dibimbing mulai dari awal, dari A sampai Z. Silakan Anda tanyakan jika Anda kesulitan, ya, karena kita juga akan ada grup khusus yang Anda bisa tanya jawab di sana, ya. Jangan terburu-buru daftar sekarang juga, karena Anda akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari apa yang Anda investasikan. Pertama, Anda bisa belajar dan konsultasi secara online. Jadi Anda tidak perlu datang. Anda cukup di rumah, Anda sambil kerja, Anda sambil kuliah atau ngurus rumah tangga, Anda bisa belajar, ya. Jadi ini bisa dilakukan dari manapun, di kota apapun, ya. Jadi Anda tidak perlu hadir. Kemudian kita juga akan membenahi lapak yang supaya bisa meningkatkan transaksi, ya. Jadi lapak kita akan kita optimalkan bagaimana supaya caranya transaksinya meningkat. Dan akan ada lebih dari 10 video tutorial dan terus bertambah untuk membantu Anda jualan di Bukalapak. Anda juga akan mendapatkan bimbingan untuk menjadi agen Bukalapak, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan komisi dari barang-barang yang dijual oleh orang lain, ya, di Bukalapak. Tapi kita bantu kemudian supaya kita nanti mendapatkan komisi. Nah, apa syaratnya jika Anda ingin menjadi peserta belajar bersama dengan teman-teman yang lain? Anda cukup memiliki laptop atau komputer, ya, dan bisa online dari rumah, dari kantor atau dari manapun, ya. Dan yang berikutnya adalah Anda bersedia belajar dengan semangat untuk sukses bersama teman-teman. Jadi kursus ini atau bimbingan ini sangat cocok untuk Anda apapun profesi Anda, ya. Jadi sekali lagi ada lebih dari 10 modul berupa video tutorial. Kemudian Anda bisa konsultasi, tanya jawab di grup, ya. Kita pakai grup Telegram. Dan jika Anda berkesempatan, ya, Anda bisa datang untuk mengikuti belajar bisnis online setiap hari Jumat di Jakarta Timur. Jadi jika Anda memungkinkan untuk datang, Anda bisa silahkan datang setiap hari Jumat, ya, gratis. Nah, berapa investasi yang dibutuhkan untuk kita langsung bisa mulai jualan di Bukalapak, ya? Saya berniat untuk membantu Anda. Saya berharap teman-teman
mau belajar dan mempraktekkan ilmunya, kemudian bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari Bukalapak, ya. Ini hanya sebagai bukti bahwa Anda serius belajar, ya. Karena biasanya kalau misalnya bimbingan ini dilakukan secara berbayar gratisan, ya biasanya orang nggak serius. Makanya kita memperlakukan ada investasi, keseriusan. Dan investasi yang Anda bayarkan, ya, ini berlaku selama 1 tahun, ya. Jadi Anda mengeluarkan biaya, ya, untuk 1 tahun sampai Anda bisa benar-benar menghasilkan dari Bukalapak, ya. Jadi Anda akan praktek, ya, dibimbing sampai bisa, ya. Saya yakin tidak sampai setahun Anda akan mendapatkan hasil dari Bukalapak, insya Allah, ya. Anda cukup investasi hanya Rp850.000, ya. Tapi jika Anda benar-benar serius, jika Anda benar-benar ingin langsung mendapatkan bimbingan, ya, dan Anda langsung bisa belajar dari nol, ya, saya akan berikan keringanan kepada Anda. Anda tidak perlu membayar Rp850.000. Anda cukup bayar hari ini saja Rp150.000, ya. Langsung Anda bisa transfer hari ini, silahkan langsung Anda bisa mulai belajar, ya. Bagaimana caranya? Siapkan dananya, kemudian siapkan alat-alatnya, ya, koneksi internet Anda. Hanya dengan Rp150.000, ya, Anda bisa mulai belajar di Bukalapak, ya. Bisa mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, ya. Hanya Rp150.000. Sebelum harganya saya kembali naikkan menjadi Rp850.000. Oke, bagaimana caranya untuk daftar? Langsung saja Anda save nomor kontak ini 08510 777 2221 dengan Mbak Ilma atau Ibu Ilma, ya. Kemudian Anda WA, Anda katakan bahwa saya siap langsung belajar di Bukalapak, ya. Berapa nomor rekeningnya? Nanti Ibu Ilma akan menginformasikan kepada Anda. Silahkan Anda transfer dan hari ini juga, ya. Jadi tidak pakai nanti, tidak pakai besok, hari ini juga Anda bisa mulai belajar, ya. Langsung save, kemudian WhatsApp sekarang juga, ya, 08510 777 2221, simpan atas nama Bu Ilma, ya, belajar bisnis online. Kemudian Anda langsung katakan saya siap langsung belajar di Bukalapak, ya. Sebutkan nama Anda atau kota Anda, kemudian berapa nomor rekeningnya nanti akan diinformasikan oleh Bu Ilma, ya. Jadi jangan tunda-tunda kesempatan ini, karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang 2 kali, ya. Jadi langsung ambil handphone Anda, ya, sekarang juga save dan kirimkan WA ke Mbak Ilma atau Bu Ilma, ya. Katakan Anda siap langsung mulai jualan di Bukalapak, ya. Tidak pakai tapi, tidak pakai nanti, hari ini juga, ya, Anda bisa langsung mulai, ya. Saya tunggu Anda di grup khusus, di bimbingan kelas kita belajar jago jualan di Bukalapak, ya. Terima kasih. Saya Lang Yudantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.